tekakno nang alas dadi. Film satu ini bukan mengisahkan tentang keangkeran dari bangunan bersejarah Lawang Sewu. Naya bersama teman-temannya memutuskan untuk berlibur ke Semarang setelah kelulusan SMA. Ia berniat untuk tinggal di rumah nenek selama beberapa hari dan mereka bisa menikmati hal menyenangkan di kota itu. Namun, tragedi mengerikan terjadi ketika teman Naya kencing di depan gerbang dan masuk ke dalam Lawang Sewu. Satu persatu kengerian mulai terjadi hingga sang nenek mengatakan ada sosok yang ingin membalaskan dendam. Apa yang sebenarnya terjadi pada liburan mereka di Semarang? Berikut ceritanya. Malam itu, Diska, gadis SMA, masuk ke dalam bangunan Lawang Sewu. Dengan menggunakan senter di tangan, ia tanpa ragu masuk ke dalam di mana Lawang Sewu terlihat terbengkelai seperti bangunan yang tak terawat. Suara-suara mengerikan terdengar dari segala penjuru dan membuat Diska menjadi merinding. Ia merasa ketakutan dan bergegas turun ke lantai bawah. Terlihat sosok perempuan yang berdiri di atas sumur. Diska hanya bisa menyoroti sosok itu dan tanpa diduga gadis dengan baju putih itu masuk ke lubang sumur yang dalam. Untungnya, apa yang Diska alami hanyalah sebuah mimpi belaka. Ia bergegas bangun dari tidur dan bersiap ke sekolah untuk melihat pengumuman kelulusan. Dalam perjalanan menuju ke sekolahnya itu, Diska diajak Naya untuk ikut berlibur bersama ke Semarang. Terlebih, Diska sudah dibelikan tiket kereta. Mereka akan berangkat bertuju ke Semarang esok hari. Untungnya ketika melihat papan pengumuman, Diska dan Yoga berhasil lulus ujian nasional, meski ada beberapa teman yang tidak lulus. Naya menghampiri Diska dan menunjukkan tiket kereta. Mereka akan pergi ke Semarang esok hari. Di hari berikutnya, perjalanan mereka dilakukan hingga pada sampai rumah nenek ketika malam hari. Melihat rumah nenek Naya yang bergaya lama, Dinda merasa ketakutan. Ia menanyakan apakah ada hantu di dalam rumah itu. Dengan santai, Naya menggoda Dinda jika neneknya gemar memelihara setan. Mbak gua kan hobinya miara hantu. Naya mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam rumah nenek Darmi. Ia memanggil nenek berulang kali, namun tak ada jawaban. Naya menunjukkan arah ke kamar mandi dan juga kamar untuk para lelaki. Diska melihat ke sekeliling dalam rumah itu yang berisi barang-barang antik. Melihat foto Lawang Sewu di zaman lama, ia berusaha menyentuh hingga terdengar sosok yang memanggilnya. Foto itu mengalir air entah dari mana. Sosok mengerikan muncul dari pantulan cermin hingga tiba-tiba Nenek Darmi muncul begitu saja dan memberitahu jika foto itu merupakan foto dari Lawang Sewu. Itu foto Lawang Sewu. Diska keheranan dengan bangunan tersebut. Nenek Darmi menjelaskan jika bangunan itu dulunya milik orang Belanda yang kemudian direbut oleh Jepang. Banyak pemberontak yang mati di sana di mana kepala dipenggal dengan pedang oleh pasukan Jepang. Melihat ada lukisan noni Belanda yang terpampang di sana, Diska menjadi penasaran dengan sosok dalam lukisan itu. Nenek Darmi menjelaskan jika itu adalah Van Ellen, anak dari pemilik bangunan Lawang Sewu. Ketika Jepang datang, keluarga itu diusir dari Lawang Sewu. Ketika Van Ellen hendak diperkosa dalam bangunan itu, ia berlari dan lompat dari atas bangunan yang kemudian meninggal dunia. Diska memberitahu jika malam lalu ia bermimpi berada di dalam bangunan tersebut. Ia juga mendengar tembang seperti yang Nenek Darmi nyanyikan saat ini. Diska yang penasaran pun mempertanyakan apa arti dari mimpinya tersebut. Nenek memberitahu jika Diska akan menjadi sebuah saksi. Diska tak mengerti saksi apa yang dimaksudkan oleh Nenek Darmi. Wanita tua itu hanya tersenyum sembari memberitahu jika Diska akan mengerti nantinya. Nanti kamu juga akan tahu. Sementara itu, Olin yang menatap pakaian di dalam kamar dikejutkan oleh Yati, pembantu di rumah itu. Yati membungkam mulut Olin karena berteriak maka akan menimbulkan kekacauan.
Yati merasa kagum dengan Olin karena wajah pria itu mirip seperti suaminya yang telah meninggal. Mirip suamiku loh, tapi sudah almarhum. Yati tiba-tiba tertawa di mana Olin kencing di celana. Olin menjelaskan jika ia ketakutan maka akan langsung mengompol. Diska pun menceritakan apa yang dikatakan nenek Darmi pada Naya. Naya juga tak mengerti tentang saksi yang dimaksudkan sang nenek. Ia meminta Diska untuk tidak memikirkan hal tersebut karena neneknya sering berbicara ngelantur. Naya mengajak Diska untuk bersenang-senang dan mencari para lelaki Semarang. Mereka pun menikmati malam itu dengan pesta di sebuah klub. Yoga dan Cika asik minum bersama sementara Ondil sibuk merekam teman-temannya. Diska sama sekali tak mau mabuk dan merasa kesal dengan perilaku dari Yoga yang sembarangan. Ketika Diska mencari Naya, temannya itu justru tengah berjumpa asik dengan orang baru. Ketika malam sudah sangat larut, mereka langsung pulang. Semua orang mabuk kecuali Diska. Ia menyetir mobil dan kebingungan dengan jalan yang ada di Semarang. Naya hanya menyarankan untuk pergi ke kiri. Tiba-tiba Armen ingin pergi kencing karena terlalu banyak minum bir. Naya ikut keluar menyusul yang lain. Armen mengajak Yoga dan Olin untuk jauh-jauhan semprotan ketika kencing. Dinda yang tak tahan pun keluar dari mobil dan langsung muntah-muntah. Diska menenangkan Dinda yang tak berhenti muntah di depan mobil. Sementara itu, Cika keluar dari mobil dan langsung masuk ke dalam area Lawang Sewu. Diska mencoba menyusul temannya itu, namun Cika terus melaju masuk ke dalam. Entah apa yang Cika pikirkan, ia masuk ke dalam bangunan tua itu dan menggunakan korek api sebagai penerangan. Diska terus berteriak jika mereka dilarang masuk ke dalam bangunan itu. Diska teringat wejangan dari nenek Darmi di mana ada 3 larangan ketika berada di Lawang Sewu. Yang pertama, mereka dilarang kencing di sana, dilarang mesum, dan ketika perempuan tengah menstruasi, mereka dilarang masuk ke dalam Lawang Sewu. Ternyata jika kencing dalam bangunan itu. Diska mencoba memperingatkan, namun semua sudah terlambat. Cika yang berada di dalam ruangan itu merasakan hawa yang berbeda. Angin mulai berembus masuk ke dalam tempat ia berdiri. Cika yang hendak keluar dari bangunan itu justru masuk ke dalam bangunan lain. Ia merasa ada sosok kuntilanak yang muncul di dalam ruangan itu. Tak hanya kuntilanak, namun demi kepala buntung muncul tanpa Cika sadari. Diska mencoba menghubungi Cika menggunakan telepon, namun gadis itu tak mengangkat teleponnya sama sekali. Cika masih terus mencari jalan keluar. Ia mulai merasakan jika ada sosok yang mengikutinya dari belakang. Sosok kuntilanak dengan borgol di kaki mulai perlahan mendekat ke arah Cika. Gadis yang sembarangan buang air itu hanya bisa meringkuk ketakutan dan... Teriakan Cika terdengar hingga keluar gedung. Diska lari kembali ke dalam mobil dan mengambil senter di sana. Dinda yang mengikuti memperingati Diska untuk tidak masuk dan lebih baik menunggu di depan gerbang. Dinda yang merasa ketakutan tak ingin masuk ke dalam. Diska menyeret Naya hingga 3 pemuda yang ada di sana terpaksa mengikuti Diska masuk ke dalam. Armen mengajak Dinda untuk ikut masuk ke dalam juga meski gadis itu sangat ketakutan. Diska mulai masuk ke dalam bangunan itu yang terlihat sangat kotor dan tak terawat. Dinda kembali ketakutan dan minta diantar pulang. Armen justru menyeret gadis itu untuk bergegas mencari Cika. Mereka menaiki tangga karena merasa Cika ada di lantai atas. Ketika mereka berhasil menaiki 1 lantai, kengerian mulai terjadi di lantai selanjutnya. Dinda menyarankan mereka untuk menunggu Cika di dalam mobil. Sayangnya, ketika hendak kembali, kejadian aneh kembali terasa. Tempat tuh serem banget, Dis. Mereka mulai ketakutan karena suara-suara mengerikan itu muncul dari berbagai sudut. Yoga meyakini jika Cika ada di lantai atas. Ia mengingatkan teman-temannya untuk tidak keluar sebelum Cika ketemu. Mereka pun bersama-sama naik dan kembali menemukan tangga. Dinda yang berjalan di paling belakang merasa ada sosok yang masuk ke dalam tubuhnya. Ia pun kerasukan dan berteriak meminta semua orang untuk segera pergi. Sosok yang merasuki Dinda merasa jika makhluk yang ada di bangunan itu merasa terganggu.
Ternyata bangunan itu penuh dengan makhluk astral dari berbagai jenis. Semua makhluk astral yang ada di sana adalah sosok penunggu gedung. Diska mencoba menyadarkan Dinda, namun Dinda justru lari menjauh. Diska yang mengejar justru ditahan oleh Yoga. Gadis itu merasa kesal karena Yoga menghalanginya mengejar Dinda. Yoga menjelaskan jika ia hanya tak ingin Diska kerasukan seperti Dinda. Dinda yang berlari menjauh tiba-tiba jatuh dengan sendirinya. Diska bergegas menolong Dinda di mana ditemukan sebuah pembalut di dalam tas milik Dinda. Diska cukup kesal karena ia sudah memberitahu jika wanita menstruasi dilarang masuk ke dalam gedung itu. Dinda mengaku sangat ketakutan di pangkuan Diska. Suara kembali terdengar dari arah lain. Makhluk penunggu gedung mulai bermunculan satu persatu. Dinda kembali histeris ingin segera pergi dari tempat itu, namun Armen menahannya. Olin menenangkan gadis itu dan meminta Dinda untuk tidak jauh-jauh darinya. Mereka kembali memasuki lorong untuk mencari Cika. Ketika Olin dan Dinda masuk ke dalam salah satu bangunan yang ada, pintu tertutup dengan sendirinya. Armen dan Yoga berusaha untuk membuka pintu yang tertutup itu, namun semua usaha sia-sia. Armen tak mau menyerah hingga pintu berhasil dibuka, namun Dinda dan Olin sudah menghilang dari ruangan itu. Sementara itu Onil dan Dinda kebingungan karena mereka hanya berjalan berdua. Mereka terus berjalan perlahan hingga bertemu dengan kuntilanak di persimpangan. Dinda yang mengetahui ada kuntilanak di sana langsung lari karena ketakutan. Diska, Naya, Armen, dan Yoga mulai kebingungan. Mereka memutuskan untuk berpencar agar mempercepat proses pencarian. Armen bersama Naya dan Yoga bersama dengan Diska. Mereka mengambil jalan yang berbeda. Onil dan Dinda sampai di sebuah tempat yang luas. Mereka masih ketakutan hingga sesuatu menggelinding dari belakang. Onil yang menoleh ke belakang terkejut karena ternyata ada sebuah kepala orang mati. Tanpa ragu, Onil mengambil kepala itu dan ditunjukkan pada Dinda. Naya yang mendengar teriakan Onil langsung ketakutan. Onil dan Dinda terus melanjutkan perjalanan hingga mereka terjebak di dalam lorong sempit. Kuntilanak muncul di belakang mereka berdua dan membuat Onil dan Dinda tak bisa berkutik. Sementara itu, Diska dan Yoga masih mencari keberadaan teman-temannya. Diska mengungkapkan kekesalannya di mana Yoga sering mabuk-mabukan. Yoga pun berjanji jika ia tidak akan minum lagi. Suara-suara mengerikan kembali terdengar dari segala penjuru. Tiba-tiba mereka bertabrakan dengan Naya dan Armen yang melangkah mundur. Dinda dan Onil berhasil keluar dari gedung itu. Dinda merengek dan bersikeras hendak pulang kembali ke Jakarta. Ia tak ingin mati dan mendorong Onil untuk tidak menghalanginya. Dinda pun berlari menjauh dan menuju ke stasiun kereta terdekat. Di dalam gedung, Naya, Diska, Armen, dan Yoga menemukan Cika tergeletak di sebuah ruangan. Cika sudah ditemukan mati di mana satu bola matanya menghilang. Onil yang berada di luar gedung sendiri histeris karena tak tahu lagi apa yang harus ia lakukan. Ia hanya berharap tidak mati dimakan hantu. Tak berselang lama Diska dan yang lain datang menghampiri. Mereka menanyakan keberadaan Dinda pada Onil. Pria itu tak bisa menjawab dan memberitahu jika Dinda pergi ke stasiun untuk kembali ke Jakarta. Onil pun mempertanyakan keberadaan dari Cika. Diska tak bisa menjawab. Onil mengerti jika sesuatu hal buruk telah menimpa teman mereka. Sementara itu Dinda yang sudah berada di gerbong kereta merasa ketakutan karena tak ada penumpang lain di dalamnya. Lampu gerbong kereta mulai berkedip, namun Dinda mencoba untuk tetap tenang. Ia menangis karena masih ketakutan hingga sebuah tetesan air jatuh dari langit-langit. Dinda masih menenangkan diri hingga tetesan air itu terus berjatuhan. Tangan kuntilanak mencengkram pundak Dinda dan membuat gadis itu terperanjat ketakutan. Ia berlari menuju pintu gerbang dan berteriak minta tolong. Kuntilanak semakin bergerak mendekat, namun pintu masih tak bisa terbuka hingga pada akhirnya ketika kuntilanak itu menyentuh Dinda, pintu berhasil terbuka. Penumpang lain merasa kebingungan dengan apa yang terjadi pada Dinda di mana gadis itu berlari ketakutan. Kuntilanak terus muncul di hadapan Dinda di mana gadis itu pergi melangkah. Sayangnya tak ada penumpang lain yang melihat kuntilanak itu. Dinda terus berlari menuju ke gerbong paling belakang. Ia merangkak untuk menghindari kuntilanak yang terus mengejarnya. Namun kuntilanak itu dengan mudah menangkap kaki Dinda.
Ketika Dinda hendak melarikan diri, kuntilanak itu mencekik leher Dinda dan mengambil bola matanya. Pagi berikutnya, Naya, Diska, Olin, Arman, dan Yoga melaporkan pada polisi jika teman mereka tewas dalam bangunan. Sayangnya, polisi yang datang justru memberitahu jika mereka tak menemukan mayat dari Cika. Siang itu mereka kembali ke rumah dan langsung berpamitan pada Mbok Yati. Naya meminta agar Mbok Yati memberitahu sang nenek jika ia langsung balik ke Jakarta. Mereka harus segera berangkat, terlebih karena belum membeli tiket balik. Belum sempat mereka pergi, sebuah berita mengabarkan jika ditemukan darah dalam gerbong kereta. Menurut penuturan penumpang, terdengar cerita wanita dari tempat kejadian perkara. Korban tak diketahui keberadaannya dan hanya ditemukan tas wanita. Diska terkejut karena tahu jika tas yang ada di dalam berita adalah milik Dinda. Siang itu, mereka pun membatalkan perjalanan pulang ke Jakarta. Diska merenung di depan rumah bersama dengan Yoga. Ia mempertanyakan kenapa Cika dan Dinda mati begitu saja dan apa yang sebenarnya terjadi. Malam harinya, Naya menceritakan apa yang terjadi pada sang nenek. Naya mengeluhkan jika mayat dari teman-temannya belum ditemukan. Tanpa berkata-kata, Nenek Darmi mengambil cermin. Ia menjelaskan jika mayat dari teman-teman Naya ada di suatu tempat. Mereka mati karena sebuah dendam. Naya yang kebingungan mempertanyakan siapa yang ingin membalas dendam. Nenek hanya bisa memberitahu jika sosok itu adalah orang yang mati di Lawang Sewu. Sosok itu melakukan dendam karena terluka. Mendengar pernyataan sang nenek, mereka pun mulai saling pandang satu sama lain. Nenek kembali menjelaskan jika sekarang adalah waktu yang tepat untuk balas dendam. Diska mempertanyakan apa kesalahan dirinya. Apakah hanya karena melanggar pantang larang di Lawang Sewu? Nenek menggelengkan kepala, menandakan jika melanggar pantang tidak akan seperti itu akibatnya. Nenek mengajak mereka untuk kembali ke Lawang Sewu malam itu juga. Sembari membawa obor, nenek memperingatkan yang lain untuk tetap memegang cermin di tangan. Nenek pun berkeliling sembari membaca mantra. Bayu ratri tengah wengi. Ia mendapat petunjuk jika apa yang dicari tak ada di tempat itu, namun berada di alas roban. Akhirnya ritual pun dilakukan di alas roban. Nenek Darmi membacakan mantra, sementara Diska, Naya, Armen, Yoga, dan Onil memegang cermin besar dengan mata tertutup. Nenek Darmi berteriak memanggil penunggu yang ada di sana untuk menunjukkan siapa yang ingin membalaskan dendam. Sosok-sosok makhluk astral muncul dari pantulan cermin itu. Nenek Darmi berteriak memanggil nama Rati. Sosok yang bernama Rati lah yang ingin membalas dendam pada mereka. Rati! Rati! Tiba-tiba semua cermin pecah dengan sendirinya membuat mereka pingsan seketika. Diska membangunkan Yoga dan yang lain. Mereka kebingungan karena Nenek Darmi tak ada di sana. Ternyata Nenek Darmi meninggal dunia di dalam hutan alas roban karena diserang oleh sosok-sosok astral penunggu hutan itu. Naya dan teman-temannya memutuskan untuk pulang ke rumah. Saat memasuki halaman rumah Nenek Darmi, Naya merasa kedinginan dan Diska menyadari jika Naya telah menghilang. Mereka bergegas mencari namun tak menemukan petunjuk apapun. Mbok Yati datang menanyakan keberadaan dari Nenek Darmi. Sayangnya tak ada satupun dari mereka yang mengetahui keberadaannya. Mbok Yati hanya bisa menangis mengetahui hal buruk telah terjadi pada majikannya itu. Pagi harinya mereka kembali berdiskusi. Diska menolak untuk pulang karena mereka belum menemukan Naya. Ia mempertanyakan pada Armen apa yang sebenarnya terjadi pada Rati. Ketika ritual, Nenek Darmi memberitahu jika Rati ingin membalaskan dendam. Armen dan yang lain hanya bungkam dan tak mau menceritakan apa yang terjadi pada Rati. Malam harinya, Armen yang berada di kamar mandi mulai merasakan hal-hal aneh. Muncul tangan kuntilanak yang keluar dari dalam toilet. Sementara itu, Yoga mendatangi Diska yang termenung sendirian. Gangguan yang Armen alami semakin menjadi-jadi. Ia ketakutan dan berteriak minta tolong. Diska dan Yoga tak bisa membuka pintu yang terkunci secara tiba-tiba. Gagang pintu pun terlepas karena Armen terlalu keras menggoyangkannya. Sosok kuntilanak itu perlahan namun pasti mulai mendekati Armen. Armen yang sudah pasrah pun meminta maaf pada kuntilanak itu yang bernama Rati. Untungnya Armen berhasil membuka pintu di mana Diska dan Yoga menanyakan apa yang terjadi. Diska mendengar jika Armen meminta maaf pada Rati. Akhirnya Armen pun bercerita jika ia telah menyakiti hati Rati.
Kala itu setelah ditiduri, Ratih meminta janji pada Armen untuk tidak meninggalkannya. Sayangnya kala itu Ratih menjadi hamil, namun Armen tak mau bertanggung jawab karena mereka masih SMA. Armen justru menuduh dan memojokkan Ratih. Ia menghina Ratih di hadapan Naya, Chika, Yoga, dan Olin. Mereka mempersekusi Ratih dan menganggap jika omongannya hanyalah bualan. Naya meminta Olin untuk menelpon Dinda. Ratih kala itu dibawa ke gudang dan ditelanjangi. Gadis yang pingsan itu difoto dengan berbagai gaya. Diska mendatangi Ratih yang menangis sendirian di sekolah. Ketika Ratih tidak bercerita, Armen dan Naya mengajak Diska untuk segera pergi. Mendengar cerita yang kejam itu, Diska langsung menampar Armen. Ia tak menyangka temannya tega berbuat hal yang keji. Yoga mencoba menenangkan Diska, namun pria itu juga kena marah karena Yoga sama kejinya dengan Armen. Begitu melihat kuntilanak Ratih, Armen langsung lari keluar rumah. Kuntilanak itu kembali muncul dan membunuh Armen. Tak lupa, kuntilanak juga mengambil satu mata dari tempatnya. Olin yang berada di dalam kamar mendapatkan telepon dari Ratih. Ia mencoba mengangkat telepon itu namun tak ada jawaban. Suasana mulai berasa mengerikan. Ketika membuka lemari, ia melihat sosok kuntilanak Ratih. Diska dan Yoga berlari menghampiri kamar Olin namun pintu kembali terkunci. Setelah dipaksa berkali-kali, pintu berhasil terbuka dan terlihat Olin sangat ketakutan. Diska meminta Yoga untuk mengambilkan air minum. Ini Diska nih. Ketika ia menuangkan air di dapur, kuntilanak Ratih kembali muncul. Diska yang mendengar teriakan Yoga bergegas menyusul pria itu. Untungnya Yoga masih bisa selamat dan tidak langsung mati. Yoga mengaku sangat menyesal dan hendak mengajak Diska untuk segera kembali ke Jakarta. Onil masih meringkuk ketakutan di dalam kamar. Ratih melihat ada sebuah foto sumur. Ia teringat dengan mimpinya di mana sosok perempuan bergaun putih masuk ke dalam sumur yang ada di sana. Tanpa mengatakan apapun, Diska pergi dan kembali ke Lawang Sewu. Yoga mencoba menghalangi karena terlalu berbahaya. Diska mendorong Yoga dan terus masuk ke dalam. Yoga masih terus mengejar Diska dan mencoba menghentikan gadis itu. Diska mulai kesal dengan tingkah Yoga yang tak membantu dan terus-terusan menghalangi. Ketika Yoga menyalakan korek api, Diska tiba-tiba menghilang. Gadis itu mencari keberadaan sumur tua yang ada di dalam bangunan sementara Yoga mulai mengalami gangguan. Kuntilanak Ratih terus muncul dari berbagai arah. Diska menemukan sumur tua itu di sebuah ruangan. Ia bisa melihat gambaran masa lalu dari Ratih yang diusir oleh ayahnya sendiri setelah foto telanjang buliannya tersebar. Gadis itu mengikat kakinya dengan pemberat untuk menenangkan diri di dalam sumur. Namun sayangnya berakhir dengan nyawa yang melayang. Sementara itu di tempat lain, kuntilanak Ratih masih terus mengejar Yoga. Diska mencoba menutup sumur itu dengan penutup sumur yang ada di sana. Kuntilanak Ratih hendak membunuh Yoga, namun untungnya pria itu masih bisa selamat. Mereka saling berpelukan, berharap teror mengerikan telah usai. Di dalam rumah Nenek Darmi, lilin yang menyala mati dengan sendirinya. Ternyata mayat Naya, Chika, Dinda, dan Armen berada di dalam sumur itu bersama dengan mayat Ratih. Dan film pun berakhir. Film ini bukan menceritakan tentang angkernya Lawang Sewu, melainkan tentang balas dendam kuntilanak yang dulunya merupakan anak SMA yang dihamili teman lelaki. Sayangnya sang lelaki tak mau bertanggung jawab. Karena kebetulan pembulinya berlibur ke Semarang, kuntilanak Ratih mulai membalaskan dendam dengan mencukel mata mereka dan membunuhnya satu persatu. Terima kasih dan sampai jumpa.